Hari ini rupiah sudah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika. Rupiah terus melemah. Apakah kita harus khawatir? Coba bayangkan, kamu punya uang Rp10.000. Kemarin, uang itu bisa beli satu porsi bakso. Tapi hari ini, dengan uang yang sama, ternyata porsinya lebih sedikit. Rasanya nggak enak kan? Nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi ketika nilai rupiah melemah. Kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang sama. Dan beberapa bulan terakhir, rupiah kembali menjadi sorotan. Banyak orang mulai bertanya, sebenarnya ada apa? Dan apakah ini tanda ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Bayangkan Indonesia seperti sebuah warung. Oke, supaya gampang dipahami, bayangkan Indonesia adalah sebuah warung besar. Warung ini menjual banyak barang, tetapi sebagian barangnya dibeli dari luar negeri, misalnya minyak, mesin, komponen HP, dan berbagai bahan baku lainnya. Nah, masalahnya saat belanja ke luar negeri, warung ini nggak bisa pakai rupiah, mereka harus pakai dolar. Seperti kalau kita ke Jepang, kita harus pakai duit yen, atau ke Eropa pakai duit euro. Jika dolar menjadi lebih mahal, warung Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Kenapa dolar bisa lebih mahal? Bayangkan, jika ada dua jenis uang, yaitu rupiah dan dolar. Nah, sekarang bayangkan semua orang tiba-tiba ingin membeli dolar. Apa yang terjadi? Persis seperti barang di pasar. Kalau banyak yang mau beli, harganya naik. Begitu juga dolar. Ketika investor dunia berbondong-bondong membeli dolar, nilainya naik. Dan rupiah terlihat melemah. Sesederhananya, bukan karena rupiah tiba-tiba jelek, tapi karena permintaan dolar sedang sangat tinggi. Terus, apa hubungannya sama kita? Nah, ini bagian yang paling penting. Banyak orang berpikir, saya tinggal di desa kok, saya nggak punya dolar, saya nggak main saham, jadi saya aman dong. Belum tentu. Bayangkan ada toko yang menjual HP. Toko itu membeli barang dari luar negeri. Dulu harga satu HP mungkin 3 juta rupiah, tapi karena dolar naik, modal tokonya juga ikut naik. Akhirnya harga HP bisa jadi 3,5 juta. Siapa yang bayar? Ya pembelinya atau kita sendiri. Itulah kenapa perubahan nilai tukar bisa sampai ke kantong masyarakat biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dibahas, tahun 98. Kenapa setiap rupiah melemah, orang langsung ingat tahun itu? Bayangkan, kamu punya hutang 100 dolar. Saat dolar masih murah, hutang itu terasa ringan. Tetapi kalau tiba-tiba dolar naik jadi 2 kali lipat, hutang yang sama menjadi jauh lebih berat. Nah, itulah yang banyak dialami perusahaan saat krisis tahun 98. Mereka punya hutang dolar, tapi penghasilannya rupiah. Ketika dolar melonjak, banyak yang mampu tidak bisa membayar. Akhirnya, bisnis tutup, karyawan terkena PHK, dan ekonomi mengalami guncangan berat. Kabar baiknya, Indonesia sekarang jauh berbeda. Bayangkan, di tahun 98 itu, Indonesia seperti orang yang jatuh ke laut, tapi dia nggak punya pelampung. Help me! Sedangkan sekarang, Indonesia itu punya pelampung, punya perahu, bahkan punya alat komunikasi untuk meminta bantuan. Sistem perbankan Indonesia sekarang jauh lebih kuat daripada tahun 98. Cadangan devisanya lebih besar, dan pemerintah memiliki banyak cara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi, pelemahan rupiah hari ini tidak otomatis berarti krisis 98 akan datang besok. Jadi, ketika kita mendengar bahwa rupiah melemah, sebenarnya yang sedang kita lihat bukan hanya soal angka. Di balik angka itu ada cerita yang jauh lebih besar tentang bagaimana dunia bekerja, tentang bagaimana negara-negara itu saling terhubung, dan tentang bagaimana sebuah peristiwa yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini dampaknya belum terlalu terasa. Mungkin sebagian dari kita juga bisa menjalani aktivitas seperti biasanya.
Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali tidak datang secara tiba-tiba. Mereka datang perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya semua orang menyadari bahwa keadaan sudah berubah. Itulah mengapa para ekonom, investor, dan pemerintah selalu memperhatikan pergerakan rupiah. Bukan karena mereka takut pada satu angka, tetapi karena angka tersebut bisa menjadi petunjuk tentang apa yang sedang terjadi di balik layar ekonomi. Apakah Indonesia sekarang menuju krisis? Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Bahkan para ahli sekalipun tidak bisa memprediksi masa depan 100% akurat. Namun satu hal yang pasti, memahami kondisi ekonomi itu jauh lebih baik daripada kita mengabaikannya. Karena semakin kita memahami apa yang sedang terjadi, semakin siap pula kita menghadapi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah krisis akan datang, tetapi apakah kita sudah cukup siap jika suatu saat tantangan itu benar-benar datang. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah pelemahan rupiah saat ini perlu dikhawatirkan? Atau ini hanya bagian normal dari naiknya turun ekonomi? Dan barang apa yang paling terasa naik harganya belakangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka konten seperti ini, konten yang membahas fakta-fakta besar dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, jangan lupa klik tombol like, subscribe ke Fakta X Indonesia, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di Fakta X Indonesia, kita tidak hanya bisa melihat apa yang terjadi, kita mencoba memahami mengapa itu terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!